fiksi adalah jenis buku yang isinya berupa cerita yang bersifat imajinatif. Jenis-jenis buku fiksi ada 3. Yang pertama yakni novel, yang kedua cerpen, dan yang ketiga adalah roman. Kami akan mengambil contoh dari sebuah novel. Novel adalah sebuah karya fiksi prosa yang tertulis dan naratif. Umumnya, sebuah novel bercerita tentang tokoh-tokoh dan kelakuan mereka di dalam kehidupan sehari-hari. Kata novel berasal dari bahasa Italia, yakni novella, yang berarti sebuah kisah dan sepotong berita. Ciri sebuah novel, dia tidak dibaca sekali duduk. Plot diarahkan pada insiden dan peristiwa yang jamak. Watak tokoh dikembangkan secara penuh. Dimensi ruang dan waktu yang lebih meluas, cerita lebih luas, dan mencapai pada keutuhan secara inklusi. Novel yang kami pilih berjudul Harapan di Atas Sajadah. Saya akan menjelaskan mengenai unsur-unsur yang terkandung di dalam novel. Yang pertama yakni unsur intrinsik. Unsur intrinsik yakni unsur pembangun sastra atau yang ada di dalam sastra itu sendiri. Unsur yang pertama yakni tema. Tema yaitu gagasan dasar umum yang menopang karya sastra yang terkandung di dalam teks. Nah, tema yang kami ambil dari novel Harapan di Atas Sajadah yakni benci menjadi cinta atas kehendak yang maha kuasa. Yang kedua yakni tokoh. Tokoh yaitu pelaku dalam karya sastra. Nah, di dalam tokoh ini dari segi peranan dibagi menjadi 2. Di dalam tokoh sampingan ada Devika, Andi, Priti, Arman, dan Alexander. Yang ketiga yakni penokohan. Penokohan yaitu teknik atau cara-cara dalam menampilkan peran mereka. Yang kedua adalah watak adalah baik, cerdas, dan tidak sombong. Dia juga mencerminkan seseorang yang sangat rajin beribadah. Yang ketiga yakni Devika. Watak seorang Devika yakni manja dan penyayang. Yang keempat watak Andi. Dia berwatak sangat bijaksana dan ramah. Selanjutnya Arman. Dia berwatak cerdas dan sangat baik. Dan yang terakhir Alexander. Dia berwatak egois dan tidak baik. Yang keempat yakni alur atau plot. Alur atau plot yakni cerita yang berisi urutan kejadian. Namun, tiap kejadian itu hanya dihubungkan secara sebab akibat. Peristiwa yang satu disebabkan atau menyebabkan peristiwa yang lain. Alur ada 3, yakni alur maju, alur mundur, dan alur maju mundur. Nah, alur yang terkandung dalam novel Harapan di Atas Sajadah yakni alur maju mundur. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai unsur intrinsik dalam novel ini. Unsur yang kelima yaitu konflik. Konflik adalah kejadian yang tergolong penting, merupakan sebuah unsur yang sangat diperlukan akan mengembangkan plot. Konflik dalam novel ini sangat bertubi-tubi. Susahnya menyatukan Adara dan Prasetya. Lalu setelah mereka bersatu, munculnya orang ketiga yang berniat jahat kepada keluarga mereka. Yang keenam yaitu klimaks. Klimaks adalah saat sebuah konflik telah mencapai tingkat intensitas tertinggi dan saat itu merupakan sebuah hal yang tak dapat dihindari lagi. Klimaks dalam novel ini terjadi pada bagian Adara dan Prasetya yang hubungannya menjadi renggang dan berkelahi. Seorang Pras yang memiliki sikap egois dan tidak dapat menerima pendapat dari orang lain, lalu Adara memilih untuk pergi dari rumah bersama anaknya. Yang ketujuh yaitu latar. Latar merupakan tempat, waktu, dan kondisi sosial dari novel. Latar dari novel ini yaitu rumah, musola, dan kantor. Lalu waktunya yaitu pagi, siang, sore, dan malam. Unsur yang kedelapan yaitu amanat. Amanat adalah pemecahan yang diberikan pengarang terhadap persoalan di dalam sebuah karya sastra. Amanat yang dapat diambil dari novel ini yaitu jika kita mencintai seseorang, kita tidak boleh melihat dari segi fisiknya. Kita harus menggunakan hati yang tulus dan kesabaran yang maksimal agar menuai kemenangan. Unsur yang ke-9 yaitu sudut pandang. Sudut pandang adalah cara pandang pengarang sebagai sarana untuk menyajikan tokoh, tindakan, dan berbagai peristiwa yang membentuk cerita dalam karya fiksi kepada pembaca. Dalam novel ini, penulis menggunakan sudut pandang orang ketiga. Unsur yang ke-10 yaitu gaya bahasa. Gaya bahasa adalah penggunaan kata dan kalimat oleh penulis atau
berbicara dalam mengekspresikan ide, gagasan, dan pengalamannya untuk meyakinkan pembaca dalam karya sastra. Gaya bahasa yang digunakan dalam novel ini cukup ringan dan tidak memiliki istilah-istilah asing yang dapat menyulitkan pembaca. Setelah tadi dijelaskan oleh rekan-rekan saya mengenai unsur intrinsik dalam novel, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai unsur ekstrinsik yang ada di dalam novel. Nah, apa sih yang dimaksud dengan unsur ekstrinsik itu? Jadi, unsur ekstrinsik adalah unsur yang berada dalam luar novel. Nah, komponen-komponen yang ada dalam unsur ekstrinsik ada beberapa, yaitu yang pertama ada sejarah dan penginderaan, kondisi dan gerak, serta nilai-nilai yang terkandung dalam cerita tersebut. Pada kesempatan kali ini saya akan mengambil contoh dari novel yang berjudul Harapan di Atas Sajadah. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam novel yang berjudul Harapan di Atas Sajadah itu diantaranya pertama ada nilai moral, lalu ada nilai sosial, nilai budaya, dan nilai estetika. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai nilai moral. Apa sih yang dimaksud dengan nilai moral itu? Jadi, nilai moral adalah nilai yang berkaitan dengan akhlak atau budi pekerti, baik maupun buruk. Nah, di dalam novel yang berjudul Harapan di Atas Sajadah ini, kita dapat mengambil contohnya dari sifat tokoh yang bernama Adara. Adara mencerminkan sosok seseorang yang soleha, rajin beribadah, menutup aurat dengan baik, dan tokoh kedua yaitu dari Prasetya, dia yang melakukan tobat yang nasuha seperti itu. Jadi dua tokoh tersebut mencerminkan akhlak yang baik. Nah, yang kedua saya akan menjelaskan mengenai nilai sosial. Nah, di sini nilai sosial yaitu hal-hal yang berkaitan dengan norma-norma dalam kehidupan masyarakat. Misalnya nih ada saling menolong, lalu tegang rasa, saling memberi seperti itu. Lalu meluangkan waktunya untuk mengajar di masjid, saling berbaur dengan masyarakat, dan saling membantu. Nah, yang ketiga ada nilai budaya. Jadi di sini apa sih yang dimaksud dengan nilai budaya itu? Jadi nilai budaya yang dimaksud di sini adalah masalah dasar yang sangat penting dan bernilai dalam kehidupan. Nah, misalnya nih ada istiadat, kesenian, kepercayaan, dan budaya dan upacara adat. Di dalam novel yang berjudul Harapan di Atas Sajadah ini dapat kita petik nilai budayanya. Nilai budayanya diantaranya ketika sosok tokoh yang bernama Adara ini percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersamanya, baik dalam keadaan susah maupun senang. Dia selalu percaya atas nikmat yang diberikan, seperti itu. Nah, yang keempat yaitu nilai estetika. Jadi apa sih nilai estetika itu? Jadi nilai estetika itu adalah nilai yang berkaitan dengan seni, keindahan dalam karya sastra. Nah, contohnya tentang bahasa, tentang alur dan tema. Contohnya dalam novel yang berjudul Harapan di Atas Sajadah ini adalah gaya bahasa yang digunakan dalam novel ini sangat mudah dipahami, lalu pilihan tema yang pas, bisa dijadikan sebagai pelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kenapa sih disebutkan bahwa gaya bahasa yang digunakan dalam novel ini itu mudah dipahami? Yang pertama karena gaya bahasa yang terdapat dalam novel itu merupakan gaya bahasa yang sehari-hari kita, jadi kita tidak sulit dalam memahaminya, seperti itu. Itu tadi penjelasan saya mengenai salah satu komponen unsur ekstrinsik novel fiksi, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam novel fiksi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa komponen unsur ekstrinsik novel yang lainnya. Di antaranya yaitu ada sejarah atau penginderaan, kondisi gerak, serta biografi pengarang. Nah, biografi pengarang bisa sangat mempengaruhi atau memberi wawasan terhadap jalannya cerita suatu novel. Sedangkan kondisi atau gangguan merupakan kondisi di saat cerita itu dibuat. Nah, kondisi di sini juga akan menguntungkan pada hasil akhir. Unsur ekstrinsik novel tidak ada pembangun novel yang berasal dari luar. Nah, komponen unsur ekstrinsik novel ini diantaranya yang pertama ada biografi, lalu yang kedua ada unsur sosial atau kisah di balik layar, lalu ada unsur nilai yang ada di dalam masyarakat. Nah, jadi unsur intrinsik dan ekstrinsik novel yang ada saat ini bisa dipahami setelah seluruhnya terbaca. Untuk tema, setting, lalu alur, dan sudut pandang dari novel dapat diketahui dengan jelas karena tertulis di dalam novel. Dengan latar belakang penulis, lingkungan hidup penulis akan segera diketahui dari biografi penulis. Nah, kedua unsur ini akan
saling berpengaruh terhadap lahirnya karya sastra yang berwujud novel. Nah, yang pertama unsur biografi. Apa sih unsur biografi itu? Jadi unsur biografi ini adalah kata-kata penulis seperti mengenai keluarga penulis, latar belakang pendidikannya, lalu lingkungannya, dan lain sebagainya. Nah, jadi bagi Anda yang tinggal dalam lingkungan keluarga, misalnya saja yang menggunakan latar belakang dari keluarga, akan dapat membuat puisi yang sangat berharga dan menyentuh hati orang-orang yang membacanya. Nah, lalu yang kedua mengenai unsur sosial. Nah, unsur sosial sangat erat dengan kondisi masyarakat. Misalnya saja hal-hal yang dibuat pemandu masa Orde Baru, pada saat itu keadaan sedang dalam keadaan yang sangat kacau dan keadaan pemerintah pun acap. Yang mungkin dibuat pada saat itu adalah yang mengandung sindiran-sindiran terhadap masyarakat. Saya akan membahas tentang materi tentang non-fiksi. Pengertian non-fiksi menurut para ahli yaitu The Farmer, non-fiksi adalah klasifikasi untuk setiap karya informatif yang pengarangnya bertanggung jawab penuh atas kebenarannya atau akurasi dari peristiwa atau informasi yang disajikan. Sedangkan pengertian buku non-fiksi adalah karangan yang dibuat berdasarkan hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari atau bisa dapat juga disebut dengan fakta. Kemudian non-fiksi dibagi menjadi dua, yaitu non-fiksi murni dan non-fiksi kreatif. Non-fiksi murni adalah buku yang berisikan data-data yang otentik. Kemudian non-fiksi kreatif adalah berawal dari data-data yang otentik, kemudian dikembangkannya lagi menurut imajinasinya. Contohnya pada umumnya seperti novel, puisi, prosa. Jenis-jenis buku non-fiksi sebenarnya ada banyak, tetapi di sini saya akan menyebutkan 4 saja, yaitu yang pertama buku biografi, buku literatur, buku motivasi, buku pendamping. Yang pertama buku biografi. Buku biografi merupakan buku yang berisikan riwayat hidup seseorang yang berpengaruh atau tokoh pahlawan. Kemudian buku ini ditulis untuk mendokumentasikan peristiwa-peristiwa penting yang dialami oleh tokoh tersebut. Buku biografi tentunya ditulis agar dapat menginspirasi para pembacanya. Yang kedua, buku literatur. Buku literatur adalah buku yang memiliki fungsi untuk digunakan sebagai rujukan keilmuan. Buku literatur sering juga disebut dengan buku diktat atau buku kuliah. Buku ini sering ditulis berdasarkan penelitian. Yang ketiga, buku motivasi. Buku motivasi merupakan buku yang berisikan kajian psikologis untuk membangkitkan gairah atau semangat bagi para pembacanya. Dengan membaca buku ini, pembaca diharapkan mendapat energi baru untuk meneruskan hidup dan semangat untuk terus berkarya. Yang keempat, buku pendamping. Buku pendamping merupakan buku yang memiliki fungsi untuk mendampingi buku utama. Biasanya buku ini sering kita sebut dengan buku pengayaan. Contoh dari buku pendamping ini adalah buku pelajaran untuk anak sekolah. Jadi, buku pelajaran untuk anak sekolah memerlukan buku pendamping untuk menjelaskan secara rinci dan mendetail. Selanjutnya, unsur-unsur buku non-fiksi. Unsur-unsur buku non-fiksi itu terdiri dari jilid buku, kata pengantar, daftar isi buku, daftar pustaka, glosarium, serta indeks. Yang pertama, jilid buku. Jilid buku itu memuat judul buku, penulis, nama penerbit, sering pula disertai tahun terbit atau edisinya. Yang kedua, kata pengantar. Kata pengantar berisikan penjelasan tentang isi buku secara keseluruhan, latar belakang dan tujuan penulisan, serta manfaat isi buku. Yang ketiga, daftar isi. Daftar isi menjelaskan judul-judul bab dan subbabnya yang disusun secara berurutan beserta halamannya. Yang keempat, isi buku. Isi buku terdiri dari atas beberapa bab yang di dalamnya memuat pendahuluan, paparan utama, dan penutup. Yang kelima, daftar pustaka. Daftar pustaka berupa daftar buku dan sumber-sumber tertulis lainnya yang digunakan sebagai sumber penulisan buku. Yang keenam, glosarium. Glosarium itu berupa daftar istilah penting yang sebagai sumber penulisan buku itu. Yang ketujuh, yang terakhir, indeks. Indeks berupa daftar kata atau istilah penting yang digunakan di dalam buku itu beserta halaman penggunaannya. Selanjutnya, ciri-ciri buku non-fiksi.
Yang pertama, memiliki ide yang ditulis secara jelas dan logis serta sistematis. Yang kedua, mengandung informasi yang sesuai dengan fakta. Yang ketiga, menyajikan temuan baru atau menyempurnakan temuan yang sudah ada. Yang keempat, motivasi atau rancangan dan pelaksanaan penelitian yang tertulis jelas. Yang terakhir atau yang kelima, penulisan memberikan analisis dan implementasi intelektual. Salah satu contoh buku non-fiksi adalah buku biografi. Di dalam buku biografi terdapat teks biografi. Nah, sebelum saya menjelaskan apa itu teks biografi, saya akan menjelaskan apa itu biografi. Biografi merupakan riwayat hidup seseorang atau tokoh yang ditulis oleh orang lain. Akan tetapi, jika riwayat hidup seseorang ditulis sendiri oleh orang tersebut, hasilnya disebut autobiografi. Film memuat identitas, peristiwa yang dialami, karya dan penghargaan yang diterima, dan masalah yang dihadapi. Uraian tentang identitas berisi nama, tempat tanggal lahir, latar belakang keluarga, riwayat pendidikan, dan riwayat organisasi yang diikuti. Uraian tentang peristiwa berisi kejadian yang dialami tokoh dalam mengharumkan nama bangsa, mengembangkan karir, memperjuangkan hidup, dan uraian tentang masalah berisi hambatan, tantangan, kendala yang dihadapi tokoh dalam mencapai tujuan dan cita-citanya. Maka, teks biografi merupakan teks yang mengisahkan tokoh atau pelaku, peristiwa dan masalah yang dihadapinya. Teks biografi termasuk teks naratif yang tergolong pada teks makro. Sebagai teks makro, teks biografi memiliki struktur teks yang tidak harus sama, bergantung pada bagaimana penulis menyampaikan. Menyampaikan gambaran tentang tokoh dan peristiwa yang dialaminya. Agar memudahkan dalam memahami teks biografi, ada 4 hal yang harus dicermati, yaitu judul biografi, hal menarik dan mengesankan yang ditampilkan dalam kehidupan tokoh, hal yang mengharumkan dan mengagumkan yang muncul dalam kehidupan tokoh, dan yang terakhir, hal yang dapat dicontoh dari kehidupan tokoh. Struktur teks biografi yaitu orientasi, peristiwa dan masalah, dan reorientasi. Orientasi atau pengenalan tokoh berisi gambaran awal tentang tokoh atau pelaku di dalam teks biografi. Peristiwa dan masalah berisi belasan peristiwa-peristiwa yang dialami oleh tokoh, masalah yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan cita-citanya, dan yang terakhir, hal menarik, mengesankan, mengagumkan, dan mengharumkan yang dialami tokoh. Yang terakhir, reorientasi berisi pandangan penulis terhadap tokoh yang diceritakan, dan reorientasi bersifat opsional, boleh ada, boleh juga tidak ada. Selanjutnya, saya akan menyampaikan tentang contoh teks biografi dari tokoh pahlawan kita yaitu Ki Hajar Dewantoro, Bapak Pendidikan di Indonesia. Nama kecil Ki Hajar Dewantoro adalah Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Ia lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Ia berasal dari lingkungan keluarga Keraton Yogyakarta. Meskipun demikian, ia sangat sederhana dan ingin dekat dengan rakyatnya. Ketika berusia 40 tahun, menurut hitungan tahun cakra, Raden Mas Suwardi Suryaningrat berganti nama menjadi Ki Hajar Dewantoro. Tujuannya berganti nama adalah agar ia dapat bebas dekat dengan rakyatnya. Perjalanan hidup Ki Hajar Dewantoro benar-benar ditandai dengan perjuangan dan pengabdian pada kepentingan bangsa dan negara. Ki Hajar Dewantoro menamatkan sekolah dasar di Sekolah Dasar Belanda. Kemudian melanjutkan pendidikannya ke Stovia atau Sekolah Dokter Bumi Putra. Ia tidak dapat menamatkan pendidikan di sekolah tersebut karena sakit. Setelah itu, ia bekerja sebagai wartawan di beberapa surat kabar seperti Sudiatomo, Biden Java, di Express, Utusan Hindia, Kaum Muda, Cahaya Timur, dan Pusara. Tulisan-tulisannya sangat komunikatif, tajam, dan patriotik sehingga mampu membangkitkan semangat anti-kolonial bagi pembacanya. Ki Hajar Dewantoro juga aktif dalam berorganisasi sosial dan politik. Pada tahun 1908, ia aktif di seksi propaganda Budi Utomo untuk menyosialisasikan dan menggugah kesadaran masyarakat Indonesia. Ia selalu menyampaikan tentang pentingnya persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara. Pada tanggal 25 Desember 1912, ia mendirikan Indonesia Parjik atau partai politik pertama yang beraliran nasionalisme Indonesia. Bersama dengan Douwe Dekker,
dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Akan tetapi, organisasi ini ditolak oleh pemerintah Belanda karena dianggap dapat membangkitkan rasa nasionalisme rakyat dan menggerakkan kesatuan untuk menentang pemerintah kolonial Belanda. Semangat Ki Hajar Dewantara terus menggebu. Pada bulan November 1913, ia membentuk Komite Bumi Putra. Komite Bumi Putra melancarkan kritik terhadap pemerintah Belanda yang ingin merayakan 100 tahun kebebasan Belanda dari penjajahan Prancis dengan menarik uang dari rakyat jajahannya. Ki Hajar Dewantara juga mengancam rencana perayaan itu melalui tulisannya yang berjudul "Seandainya Aku Seorang Belanda" dan "Satu untuk semua, tetapi semua untuk satu juga". Pada tanggal 3 Juli 1922, Ki Hajar Dewantara bersama rekan-rekannya seperjuangannya mendirikan perguruan yang bercorak nasional, yaitu National Onderwijs Instituut Taman Siswa atau Perguruan Nasional Taman Siswa. Dan tulisan-tulisannya yang berjumlah ratusan, Ki Hajar Dewantara berhasil meletakkan dasar-dasar pendidikan nasional bagi bangsa Indonesia. Ki Hajar Dewantara pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan yang pertama. Ki Hajar Dewantara tidak hanya dianggap sebagai tokoh pahlawan pendidikan yang tanggal kelahirannya 2 Mei yang dijadikan Hari Pendidikan Nasional, tetapi juga ditetapkan sebagai pahlawan pergerakan nasional melalui surat keputusan Presiden RI nomor 305 tahun 1959 tanggal 28 November 1959. Ki Hajar Dewantara meninggal dunia pada tanggal 28 April 1959 di Yogyakarta. Untuk melestarikan nilai dan semangat perjuangan Ki Hajar Dewantara, penerus Taman Siswa mendirikan Museum Dewantara Kirti Griya di Yogyakarta. Sebagai pahlawan yang dijuluki Bapak Pendidikan Indonesia, semangat dan jasa Ki Hajar Dewantara sepantasnya dikenang dan tidak dilupakan. Semoga apa yang dilakukannya itu dapat menginspirasi rakyat Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Unsur kebahasaan dari teks biografi yang kami ambil contoh adalah teks yang berjudul Ki Hajar Dewantara Bapak Pendidikan Indonesia. Unsur kebahasaan dalam teks tersebut ada 4, yaitu kata hukum, rujuk kata, kata kerja, serta waktu, aktivitas, dan tempat. Pertama, kata hukum. Kata hukum atau kata sambung sering juga disebut dengan konjungsi.
menamatkan sekolah dasar di ILS atau Sekolah Dasar Belanda. Kemudian melanjutkan pendidikannya ke Stovia atau Sekolah Dokter Bumi Putra. Nya dalam kata pendidikannya merujuk pada Ki Hajar Dewantara. Contoh kalimat kedua, Ki Hajar Dewantara bekerja sebagai wartawan di beberapa surat kabar seperti Studio Tomo, Bidan Java, The Express, Utusan Hindia, Kaum Muda, Cahaya Timur, dan Pusara. Tulisan-tulisannya sangat komunikatif, tajam, dan patriotik, sehingga mampu membangkitkan semangat anti kolonial bagi pembacanya. Ya, dalam kata tulisannya merujuk pada Ki Hajar Dewantara. Contoh kalimat ketiga, sebagai pahlawan yang dijuluki Bapak Pendidikan Indonesia, semangat dan jasa Ki Hajar Dewantara sepantasnya dikenang dan tidak dilupakan. Semoga apa yang dilakukannya itu dapat menginspirasi rakyat Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Nya dalam kata sepantasnya dan dilakukannya merujuk pada Ki Hajar Dewantara. Baiklah, kata hukum dan merujuk kata telah selesai. Selanjutnya adalah kata kerja. Pada teks biografi tadi terdapat 4 kata kerja verbal yang menyatakan tindakan, seperti kata kerja menamatkan dan melanjutkan pada kalimat Ki Hajar Dewantara menamatkan sekolah dasar di ILS atau Sekolah Dasar Belanda, kemudian melanjutkan pendidikannya ke Stovia atau Sekolah Dokter Bumi Putra. Kemudian kata kerja yang menyatakan tindakan juga terdapat dalam kalimat lain, yaitu membangkitkan. Dalam kalimat, tulisan-tulisannya sangat komunikatif, tajam, dan patriotik, sehingga mampu membangkitkan semangat anti kolonial bagi pembacanya. Selain itu, kata kerja yang menyatakan tindakan yaitu menyosialisasikan, yang terdapat dalam kalimat pada tahun 1908 ia aktif di seksi propaganda Budi Utomo untuk menyosialisasikan dan menggugah kesadaran masyarakat Indonesia. Nah, yang terakhir adalah waktu, aktivitas, dan tempat. Pada teks biografi ada kata-kata yang menunjukkan urutan waktu, aktivitas, dan tempat. Seperti contohnya, waktu di tahun 1889 ada peristiwa lahirnya dari Ki Hajar Dewantara. Tempatnya di Yogyakarta. Yang kedua adalah setelah dari ILS, Ki Hajar Dewantara melanjutkan pendidikan ke Stovia. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Jangan lupa like, Comment dan share. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.